Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama, inilah dia Yohana Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu profil remaja yang terjun dalam dunia agroteknologi pertanian. Remaja yang mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa ini mengatakan, selaku generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan keluarga petani, dirinya ingin mengembangkan pertanian yang ada di desanya. Dengan ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama perkuliahan, ia berhasil meraih juara dalam lomba video tingkat nasional tahun 2022 yang mengangkat tentang keberadaan subak di Pulau Dewata, Bali. Nah, pastinya penasaran kan kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia, Yohana Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas salah satu mahasiswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di Universitas Warmadewa. Igede Karyase, demikian nama lengkap mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa tersebut. Yohana yang akrab disapa Gede ini meraih segudang prestasi, salah satunya menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Warmadewa tahun 2023. Gede menceritakan memilih jurusan agroteknologi pertanian karena ingin mengembangkan sektor pertanian di tanah kelahirannya, mengingat dirinya lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga petani di Banjardinas Desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Sebagai generasi muda, ia ingin mengembangkan sektor pertanian yang ada di desanya, mengingat untuk saat ini sangat jarang generasi muda yang mau terjun dalam bidang pertanian. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan serta peluang bagi Gede untuk meraih sukses melalui sektor pertanian. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Adapun latar belakang saya memilih program studi agroteknologi. Kebetulan saya berlatar belakang dari keluarga petani yang terletak di Desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambakan, Kabupaten Buleleng. Keluarga saya bekerja sebagai petani. Sini saya sebagai generasi muda ingin meneruskan khususnya di bidang pertanian yang saat ini kita ketahui bahwa sangat sedikit dan minim dari generasi muda yang ingin menjadi seorang petani. Ini menjadi peluang besar bagi saya nantinya ke depan untuk mengembangkan di bidang pertanian. Dari awal mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, sampai menginjak semester 6, Gede Karyase mengaku mendapat berbagai ilmu khususnya dalam pengembangan pertanian dengan pemanfaatan teknologi bidang pertanian, hortikultura maupun budidaya perairan. Selain ilmu, berbagai pengalaman selama mengikuti perkuliahan juga ia dapatkan, mulai dari terjun dalam organisasi kemahasiswaan sampai berkesempatan mengikuti berbagai lomba dan mengukir berbagai prestasi, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Beberapa lomba serta prestasi yang ia raih antara lain lolos hibah pengabdian Dikti 2021, Bronze Medal Indonesia Inventor Day 2021, juara 3 Lomba Karya Tulis Nasional 2022, juara 2 Lomba Esai Nasional 2022, juara 1 Lomba Video Nasional 2022, juara 2 Lomba Video Internasional 2022, juara 2 Lomba Esai Internasional 2023,
juara 2 Lomba Esai Nasional 2023, juara 1 Lomba Esai 2023, dan berhasil lolos dalam program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan tahun 2022. Pengalaman saya dari awal perkuliahan, saya mengikuti beberapa kegiatan baik di organisasi, penelitian, pengabdian, dan juga lomba-lomba yang pernah saya ikuti. Dari awal semester 1 sampai sekarang semester 6, beberapa lomba pernah saya ikuti baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Ada pun lomba-lomba yang pernah saya ikuti di awal tahun, saya pernah mengikuti lomba esai, mendapatkan juara 2. Saya pernah mendapatkan hibah dikti, yaitu program pengabdian kepada masyarakat, saya mendapatkan pendanaan. Saya pernah mengikuti lomba internasional juga di lomba Indonesia Inventors Day di tahun 2021. Di tahun 2022 saya pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Kalimantan Selatan. Terakhir lomba yang saya ikuti yaitu juara 1 lomba esai di Universitas Pendidikan Nasional. Untuk yang tingkat nasional kemarin saya sempat mendapatkan juara 2 lomba esai tingkat nasional di Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, Gede Karyaso bersama 2 teman lainnya, yakni Gede Yoga Kirtanayase dan Nilo Adelia Dharma Prakerti, berhasil meraih juara favorit dan juara harapan 2 dalam lomba video dokumenter dengan tema Ritual Subak yang diselenggarakan Museum Subak Kabupaten Tabanan. Video yang mereka buat menceritakan tentang keberadaan salah satu subak, yakni Subak Wingin yang ada di Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Keberadaan subak ini terbilang unik karena anggota subak bukan saja dari umat Hindu tetapi juga dari umat Islam. Hal tersebut menjadikan organisasi subak sebagai unsur pemersatu dalam memupuk integrasi umat Hindu dengan Islam di Desa Tegalinggah. Video dengan judul Subak Wingin Satu Tanah Dua Keyakinan menyuguhkan adanya akulturasi budaya yang telah ada sejak tahun 1990-an dan masih terjaga sampai saat ini. Untuk lomba yang saya ikuti atau lomba video itu berkaitan juga dengan bidang pertanian, yaitu subak. Adapun salah satu subak yang saya angkat yaitu subak yang ada di Buleleng, itu subak yang terjadi antara dua agama, yaitu agama Islam dan juga agama Hindu. Ada akulturasi budaya di sana yang sudah berjalan dari kurang lebih tahun 1960-an. Jadi subak di sana tuh ada dua agama Islam dan juga agama Hindu yang saling berdampingan dan sampai saat ini masih berkembang dan masih bertahan. Perkenalkan, nama saya Gede Karyase, mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Gede Karyase dianggap sebagai salah satu mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan kampus maupun lomba di luar kampus. Berbagai prestasi yang diraih Gede Karyase tentunya tidak terlepas dari dukungan pihak yayasan, rektorat, dan keluarga besar Universitas Warmadewa. Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Warmadewa, Iwayan Parwato mengatakan, sebagai bentuk apresiasi untuk para mahasiswa yang berprestasi, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional, pihak kampus memberikan reward yang diserahkan setiap bulan September dan Desember kepada mahasiswa yang bersangkutan. Kami di bidang kemahasiswaan, kerjasama Humas dan Marketing, kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, apalagi itu di kegiatan yang sifatnya kompetitif, baik itu akademik maupun non-akademik. Proses kegiatan yang dilakukan mulai dari pembinaan sampai dia melakukan kegiatan kompetisi itu kami selalu pantau melalui kami di bakat dan minat.
Ya. Nah, setelah mereka melakukan persiapan, mereka dilanjutkan dengan kompetisi yang dilakukan baik itu di tingkat regional, nasional maupun internasional. Ketika mereka berangkat, kami dari lembaga mensupport baik itu dari keberangkatannya sampai perjalanannya sampai mereka balik lagi ke universitas. Nah setelah itu kami memberikan reward kepada mereka bagi yang mereka meraih juara 1, juara 2, juara 3 baik di nasional, internasional itu kami sudah buatkan slot-slotnya. Itu kami berikan kepada mahasiswa itu di bulan September dan bulan Desember. Nah ini Saudara Gede Karyase ini mahasiswa yang saya lihat sangat aktif sekali. Mulai mulai kegiatan PKM dulu, PHP 2D dan mereka lakukan itu kami support betul gitu ya. Nah sekarang kegiatan yang diraih sekarang ini di tingkat nasional ini memang kita support bersama-sama dengan fakultas karena dia mewakili fakultas. Fakultas kalau misalnya di anggaran fakultas yang tidak di RKA kan dia minta bantuan ke universitas. Ya kami lihat kalau tingkatan itu adalah tingkatan nasional dan kompetisinya adalah berbagai perguruan tinggi, pasti kami support. Karena kita, lembaga kita di Universitas Warmadewa ini pasti akan mensupport mereka-mereka yang betul-betul ikut kompetisi dan memenangkan kompetisi itu. Saya sangat bangga sekali gitu ya, karena dia sudah memiliki komitmen dari awal ketika dia mulai kuliah, dia sudah dibiayai oleh KIP kuliah gitu ya, oleh pemerintah. Tapi dengan dia mendapatkan bantuan hibah atau beasiswa dari pemerintah dalam bentuk KIP itu, mereka tidak diam saja, mereka terus bergerak mencari ikut lomba ini, termasuk juga pertukaran mahasiswa merdeka kemarin lolos dan ikut di kegiatan-kegiatan di Ristek Dikti di tingkat nasional yang memang itu kebanggaan kami di lembaga ketika mahasiswa itu meraih lomba-lomba di tingkat Ristek Dikti, dan kami merasa sangat bangga kepada Gede Karyase ini karena memang dia sudah memiliki target-target. Tahun ini apa targetnya, regional sudah dia lalui, nasional sekarang targetnya saya sarankan dia arahkan ke targetnya ke internasional. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Gede Karyase. I am a student from Faculty of Agriculture Warmadewa University. Nah, gimana Yona Bali kegiatan Gede Karyase dalam menekuni bidang agroteknologi pertanian? Tentu sangat luar biasa sekali ya. Sebagai generasi muda, ia ingin membuktikan bahwa sektor pertanian sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia ingin mengembangkan sektor pertanian yang ada di desanya. Pemirsa, di segmen berikutnya, kita bersama-sama akan mengulas lebih jauh kegiatan Gede Karyase dalam menekuni bidang agroteknologi pertanian. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yuana Max. Yona Bali Gede Karyase merupakan salah satu remaja Bali yang terjun dalam sektor pertanian dengan mengenyam pendidikan pada jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Selama menempuh pendidikan, banyak kegiatan berkaitan dengan bidang pertanian yang ia ikuti. Dari kegiatan tersebut, Gede Karyase berhasil meraih juara 1 lomba video tingkat nasional, lolos dalam program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan tahun 2022, bahkan berhasil menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Warmadewa tahun 2023. Untuk cerita lengkapnya kita akan saksikan berikut ini dia tayangannya. Yona Bali Gede Karyase merupakan anak pertama pasangan Iwayan Supatre dengan Niketut Restini. Remaja kelahiran Tambakan 30 Juli 2001 mengatakan meraih berbagai prestasi di bidang menulis, salah satunya esai, membutuhkan perjuangan panjang. Ia mengaku mulai menulis esai sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Alumni SMA Negeri Bali Mantara ini mengaku akan terus mengembangkan serta mengasah kemampuan di bidang karya tulis ilmiah guna meningkatkan kemampuan menulis yang ia miliki. Hemoglobin merupakan sayuran kecil dan tumbuh yang dapat dimakan secara langsung dalam
tampilan yang kecil dan tekstur serta rasa yang khas yang dimiliki oleh microbread itu sendiri. Untuk perjuangan sebenarnya saya mulai meniti karir khususnya di bidang menulis ini sudah dari SMP. Sejak SMP saya sudah mengikuti beberapa lomba terkait menulis esai dan juga lomba karya tulis. Nah, saat di SMA juga saya menekuni di bidang karya tulis, dan saat di perkuliahan saya mengasah lagi kemampuan saya, kekurangan-kekurangan saya yang di SMP dan SMA dapat saya cover di perguruan tinggi. Berhubung juga dari kampus Universitas Warmadewa sangat mendukung dalam kegiatan lomba-lomba yang saya ikuti baik akademik maupun non-akademik. Gede Karyasa merupakan salah satu remaja Bali yang terjun dalam sektor pertanian dengan mengenyam pendidikan pada jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Selama menempuh pendidikan, banyak kegiatan berkaitan dengan bidang pertanian yang ia ikuti. Berbagai ilmu agroteknologi pertanian yang ia dapatkan di kampus nantinya akan diterapkan di tanah kelahirannya guna memajukan sektor pertanian di wilayah tersebut dengan potensi pertanian seperti komoditas kopi, sayur mayur, bunga, dan buah jeruk. Gede mengatakan pertanian memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya. Di samping perkembangan teknologi dan digital marketing, dunia pertanian tidak akan pernah ditinggalkan sampai kapanpun. Sebagai seorang mahasiswa pertanian, ia akan membagi ilmu yang dipelajari terkait budidaya, pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, serta potensi tanah, sehingga bisa memberikan sumbangsinya berupa ide-ide dan perubahan sektor pertanian ke arah yang lebih maju. Untuk potensi pertanian yang ada di Desa Tambakan ada komoditas kopi, sayur-sayuran, berbagai macam bunga. Untuk buahnya yaitu buah jeruk. Nanti harapan saya nanti maunya mengembangkan pertanian modern. Adanya peningkatan jumlah penduduk yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Dewa Nyoman Sadguna merasa bangga atas prestasi yang diraih mahasiswanya. Berbagai dukungan serta fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa diharapkan dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan prestasi yang dimiliki. Selain itu, mahasiswa maupun para lulusan di bidang pertanian dituntut mampu mengimplementasikan ilmu pertanian yang didapatkan kepada masyarakat dan mengadaptasikan dengan teknologi digital yang telah berkembang saat ini. Memang kami dari Fakultas Pertanian Warmadewa ya, seluruh sivitas itu kami kerahkan untuk mengikuti lomba-lomba kompetensi berkaitan untuk mengupgrade atau mengimprove kompetensi lulusan mereka sehingga bisa mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain. Sehingga kami di Fakultas Pertanian Warmadewa ini mempunyai program-program dalam rangka memfasilitasi para mahasiswa yang ingin berminat untuk mengikuti lomba-lomba kompetensi itu. Antara lain kami mempunyai lembaga dosen penggerak prestasi mahasiswa, di mana di situ setiap mahasiswa yang punya minat dan bakat dalam rangka mengikuti lomba-lomba kompetensi digodok di situ di lembaga itu, sehingga nanti mereka siap bersaing untuk mengikuti lomba-lomba itu. Di samping itu juga kami dalam rangka ini memotivasi mereka, tentu saja kami memberikan reward untuk itu, di mana baik itu berupa kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti contohnya ini Gede Karyasa ini sudah melanglang buana di perguruan tinggi lain di Indonesia, dan juga rencana juga akan kami kirimkan beliau atau Pak Gede Karyasa ini ke luar negeri agar nanti
apa yang menjadi harapan kami, juga harapan daripada Gede ini bisa terwujud menjadi mahasiswa atau lulusan sarjana pertanian yang berdaya saing itu. Nah, untuk berbagai dukungan atau fasilitas yang kami berikan, seperti saya sampaikan tadi, di samping itu berupa bimbingan, guidance bagi mereka-mereka untuk berkiprah dalam lomba-lomba atau kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan mutu kualitas pembelajaran mereka. Nah, ini tadi berupa kelembagaan itu, dosen penggerak prestasi mahasiswa, kemudian ada beasiswa yang kami berikan untuk itu ya. Kami upayakan mereka bisa mendapatkan beasiswa yang telah disediakan baik oleh universitas maupun oleh Yayasan Sejarah Polri Provinsi Bali dan juga lembaga-lembaga kerjasama lain di luar universitas. Nah, di samping itu juga tentu berbagai fasilitas lain adalah berupa menjadi asisten dosen ya, untuk kegiatan-kegiatan praktikum ya, bagi mahasiswa yang berprestasi. Tentu saja nanti ini mengarah kepada bagaimana mereka bisa dilatih untuk menjadi pendidik, peneliti, kan begitu, konsultan. Nah, ini yang kami berikan kepada mereka. Gede berharap kelak dirinya mampu menerapkan sistem pertanian modern dengan memanfaatkan media teknologi, sehingga semakin banyak generasi muda yang mau terjun di sektor pertanian. Terlebih, selaku mahasiswa pertanian, ia memiliki kewajiban untuk melakukan transfer pengetahuan kepada petani terkait teknik budidaya hingga pemanfaatan hasil, sehingga terwujud pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, dirinya harus mampu berkontribusi dan mengambil peran dalam mendukung pemerintah wujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk ke depan, kebetulan juga saya sudah belajar beberapa hal terkait bidang pertanian. Nantinya beberapa teknologi-teknologi yang sempat saya dapatkan di perkuliahan itu yang akan saya implementasikan khususnya di bidang pertanian agar pertanian bisa lebih maju dan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Teknologi yang sangat penting saat ini yang perlu kita implementasikan dan tingkatkan. Untuk rekan-rekan sekalian, ada di SMP maupun SMA, pertanian memiliki peluang yang sangat besar tentunya ke depan karena sebagai manusia kebutuhan utama kita yaitu pangan. Sedangkan sekarang lahan kita semakin sedikit, kebutuhan kita semakin banyak, maka pertanianlah yang akan menjadi hal yang prioritas nanti ke depannya, dan ini menjadi peluang besar bagi kita untuk bisa belajar khususnya teknologi bidang pertanian. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, yawe dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.